ketuhanan, bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban, dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain, dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sejalan dengan MUI, Pondok Pesantren se-Indonesia tolak RUU HIP. Di pondok pesantren bukan hanya 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Harga mati, bagi hati saya kurang. NKRI, harga mati sampai mati. Kaya Indonesia. Indonesia ini kaya. Jangan sampai dipecah-pecah, sampai dikoyak-koyak, jangan sampai dikotak-kotak. Siapapun juga yang akan mengkotak-kotak, mengkoyak-koyak negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghadapi kita semuanya. Karena apa? Kita membina NKRI sejak sebelum merdeka sampai merdeka. Lagu Indonesia Raya ini sudah dinyanyikan sejak berdirinya Republik Indonesia. Bahkan sebelumnya sudah menyanyikan lagu-lagu sorak-sorak bergembira di sini berbaris untuk memerdekakan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau ada Indonesia Raya di sini sejak berdirinya Republik ini, bahkan sebelumnya kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Karena apa? Cintanya kepada Republik Indonesia. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok ditunda-tunda, kok tidak dicabut saja? Tidak boleh. Kalau sembarang presiden mencabut, sembarang mencabut. Kalau mau mencari Pancasila, datanglah kepada pesantren. Kalau mau mencari kebangsaan, masuklah pondok pesantren, di sana kebangsaan. Kalau mau tanya pilar-pilar kebangsaan, datanglah pesantren. Pesantren guru kebangsaan, guru pilar-pilar, 4 pilar-pilar bangsa di pesantren. Terbalik, kalau pesantren diajar, terbalik. Kiai jangan diajari kebangsaan. Kiai jangan diajari nasionalisme. Karena nasionalisme adanya di pesantren. Pilar-pilar kebangsaan adanya di pesantren. Di luar pesantren serigala. Alaihi wasallam baik. Betul. Bin perampok mau mengatur. Sejalan dengan MUI, Pondok Pesantren se-Indonesia tolak RUU HIP. Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia BKSPPI tegas menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang masih bergulir di DPR RI. Ketua BKSPPI Didin Hafidudin menyebutkan, penolakan itu sejalan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BKSPPI menolak RUU HIP yang telah berubah nama menjadi RUU PIP dan meminta DPR RI mencabut RUU tersebut dari daftar prolegnas. Didin menyebutkan, penolakan tersebut dikarenakan RUU HIP bertentangan dengan TAP MPRS RI nomor 1 tahun 2014 tentang 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mempedomani Pancasila sebagai dideklarasikan pada 18 Agustus 1945. Pancasila yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sesuai dengan dekret Presiden di tahun 1959 dinyatakan sebagai dasar negara yang telah final dan tidak boleh diutak-atik lagi. Didin pun melanjutkan, pemerintah harus tegas menegakkan hukum pada pihak-pihak yang mencoba mengganggu dan juga merongrong kesatuan negara Republik Indonesia dengan menggoyangkan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya gangguan pada Pancasila belakangan ini, kata dia, dikhawatirkan membangkitkan nilai-nilai komunisme yang sudah tegas dilarang keberadaannya di Indonesia. Kepada seluruh pemimpin pondok pesantren dihimbau untuk terus mengajarkan dan mencerdaskan para santri dan masyarakat tentang bahaya laten dari komunisme. PDIP usul nama RUU HIP diubah jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ketua DPP PDIP Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sejak awal PDIP menginginkan keberadaan RUU HIP untuk mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengenai polemik RUU HIP, itu sudah sejak awal PDIP hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai suatu hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Begitulah kata Basarah dalam keterangan tertulisnya. Berdasarkan hal tersebut, Basarah mengatakan PDIP menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal, yakni RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. RUU tersebut, kata dia, materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila saja, serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang, karena Pancasila sebagai sebuah norma dasar atau ground norm yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat metalegal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum. Dia juga mengatakan jika tugas pembinaan ideologi diatur dalam undang-undang, pembentukan norma hukum dan pengawasannya akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR dan masyarakat jika dibandingkan hanya diatur dalam peraturan presiden atau perpres. Cara pengaturan adalah lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindari diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru yang dulu bersifat top-down dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas. Di samping itu, hasil sementara draft RUU HIP yang terdapat kekeliruan dan kekurangan harus dianggap wajar karena banyak anggota fraksi di DPR yang harus dihormati hak bicara dan suaranya. Saat ini, tugas PDIP adalah menindaklanjuti kritik, saran, dan pendapat dari elemen masyarakat seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Demi perbaikan dan hadirnya sebuah RUU yang memang bukan hanya memenuhi asas legalitas formal, tetapi juga memenuhi asas legitimasi dan masyarakat luas, serta memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas dan pembinaan ideologi bangsa, Lebih lanjut, Basarah juga menghormati sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP. Sebelumnya diberitakan RUU haluan ideologi Pancasila menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Salah satu penyebabnya karena tidak tercantumnya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme atau Marxisme dalam draft RUU itu. Penolakan terhadap RUU HIP ini juga berujung pada aksi demonstrasi oleh Aliansi Nasional Anti Komunisme di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Adapun DPR RI merespon aksi demonstrasi tersebut dengan berkomitmen untuk menghentikan pembahasan RUU HIP. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin usai menerima perwakilan demonstran di ruang pimpinan DPR. Aziz mengatakan, saat ini DPR masih menunggu surat resmi dari pemerintah terkait pembatalan pembahasan RUU tersebut. Surat dari pemerintah tersebut, kata dia, nantinya akan diproses di DPR dan dalam rapat paripurna untuk disepakati seluruh anggota terkait pembatalan pembahasan RUU HIP. Lebih lanjut, Aziz juga mengatakan pembahasan RUU HIP otomatis dibatalkan apabila pemerintah tak kunjung mengirimkan surat resmi pembatalan pembahasan. Tolak RUU HIP, Muhammadiyah mengatakan, jangan sampai ada yang ajukan dengan nama berbeda. PP Muhammadiyah menyampaikan sikap menolak pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Sama halnya dengan Partai Demokrat, Muhammadiyah meminta Partai Demokrat menjadi jembatan agar pembahasan itu dibatalkan. Muhammadiyah sekali lagi sependapat dengan Partai Demokrat bahwa RUU HIP tidak urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Partai Demokrat untuk istiqomah memperjuangkan aspirasi ini kemudian segera melakukan pembahasan di DPR. Begitulah kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dalam webinar bertema Bedah Tuntas RUU HIP. Dia berharap tidak ada pihak yang mengajukan RUU lain apalagi yang isinya sama dengan RUU HIP. Lebih lanjut, Abdul meminta legislatif menyelesaikan persoalan terkait COVID, terlebih dengan penanganan yang memakan budget yang tidak sekecil.
Pihaknya memandang bahwa dalam situasi seperti saat ini, energi kita seharusnya difokuskan pada konsentrasi untuk sama-sama menyelesaikan persoalan pandemi COVID dan DPR lebih fokus pada fungsi pengawasan pelaksanaan penyelenggaranya. Terutama, COVID-19 dengan uang triliunan rupiah itu berpotensi disalahgunakan. Jika fungsi itu bisa dilakukan, Demokrat akan jadi bagian penting bagaimana konsisten jadi bagian dari Pancasila dan UUD 45. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegas menolak pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. AHY meminta seluruh pihak agar memperkuat fondasi penolakan ini untuk mencegah perpecahan. AHY tidak ingin terjebak dalam gagasan ideologi di luar Pancasila. Dia memastikan partainya akan berada di tengah menjaga keseimbangan.